Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Id, para tamu undangan Allah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya muliakan. Pertama sekali, mari senantiasa dengan sedalam-dalam dan setinggi-tingginya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rasa syukur yang tiada terhingga, bahwa pada pagi hari yang penuh barokah ini, sebuah nikmat yang sangat besar Allah peruntukkan untuk semua kita yang hadir di masjid yang kita cintai ini, yakni berikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan salat Id pada hari raya yang tentu sangat membahagiakan bagi kita bersama. Mengapa ini perlu kita syukuri para jamaah yang saya muliakan? Apabila kita mau menengok sedikit ke kiri ke kanan, bahwa sebenarnya sangat banyak saudara-saudara kita yang lain yang merindukan sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Namun apakah daya, Allah belum memperkenankan mereka untuk merayakan sebagaimana yang kita rayakan hari ini. Masih banyak di antara keluarga kita, para tetangga kita, orang-orang kampung kita
yang pagi hari ini ketika gema takbir terdengar sayup-sayup di setiap penjuru, khususnya di negara kita, khususnya di negeri kita yang tercinta ini, maka banyak di antara saudara-saudara kita yang hari ini mereka masih terbaring sakit di rumah sakit maupun di rumah. Gema takbir hanya bisa melelehkan air mata mereka. Mereka tak bisa merasakan sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Kemudian juga ada di antara para keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang kampung kita, ketika menjelang hari ini Allah tidak perkenankan bagi mereka untuk bertemu pada hari yang mulia ini. Allah telah panggil hidup mereka untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tak bisa merasakan sebagaimana juga yang kita rasakan hari ini. Oleh sebab itu para jamaah salat Id yang saya muliakan, hadirnya kita pada pagi hari yang penuh barokah ini merupakan suatu nikmat yang tak ternilai harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jadilah hamba-hamba Allah yang bersyukur bahwa sebenarnya begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Kita saja yang terkadang belum mampu mensyukuri nikmat Allah itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak ada alasan bagi kita untuk menutup-nutupi betapa besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Selanjutnya mari banyak-banyak kita berkirim salam kepada junjungan kita, kecintaan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang saya muliakan, indahnya Islam yang kita rasakan hari ini. Bagaimana luar biasanya kita berhari raya Islam yang memancar cahayanya di mana-mana. Berkat daripada perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliaulah hingga hari ini sampai umat akhir zaman kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam, terutama kita merayakan hari raya hari ini. Bayangkan betapa kita bahagianya hidup di tengah-tengah ajaran agama Islam, di tengah-tengah kampung kita, berkat perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sampai di sana, kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi dan rasul yang bertanggung jawab kepada umatnya. Beliau begitu cinta kepada kita. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa di seluruh 124.000 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka diberikan satu doa yang mustajab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika di dunia para nabi dan rasul itu sudah menggunakan doanya, kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memegang erat doanya, da'wati syafa'atan lil ummati fil akhirah. Sementara doaku, kata nabi, aku simpan untuk umatku nanti di akhirat. Jadi jamaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, bukan tidak susah nabi kita dalam menjalani dakwahnya. Beliau diburu, ingin dibunuh, diusir dari kampung halamannya, tapi beliau tetap menyimpan satu doa mustajab, karena beliau tahu kita umatnya lebih membutuhkan pertolongan di yaumil akhir nanti. Inilah yang kita kenal, tidak ada nabi yang bisa memberi syafaat kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan, selanjutnya khatib mengajak seluruh kita yang hadir, mari sama-sama tingkatkan amal soleh, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam iman, dalam amal dan takwa yang sebenar-benarnya. Jemaah yang semuliakan, hidup ini pada hakikatnya kita hanyalah berada dalam barisan menuju kepada kematian.
Di setiap tarikan napas yang kita habiskan, dari waktu ke waktu, detik berganti ke menit, menit berganti ke jam, hari, bulan berlalu, tahun yang kita habiskan di dalam hidup ini, pada hakikatnya kita sedang berada pada barisan untuk menunggu giliran kita untuk dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hari semakin berkuranglah kehidupan kita, bahkan nanti suatu saat akan sampai masanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini tidak akan lama, hidup ini pasti akan berakhir. Dahulu orang pernah hidup seperti kita, datuk nenek moyang kita, mereka juga orang hebat, mereka juga pernah terkenal, mereka juga para ulama, orang-orang kaya, orang-orang yang dihormati pernah hidup di kampung kita ini. Tapi di manakah mereka hari ini? Mereka telah berada pada alam yang terpisah dengan kita. Maka 100 tahun yang akan datang, seluruh kita yang ada dalam masjid ini pun akan dikenang oleh anak cucu kita. Jadi isilah hari-hari dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang saya muliakan, Ramadan telah berakhir. Seiring dengan gemah takbir pada maghrib kemarin, seiring dengan itu Ramadan sudah melambaikan perpisahan dengan kita. Memang Ramadan sebelum dunia ini dikiamatkan akan datang pada tahun depan. Namun yang belum pasti adalah kita menjumpai Ramadan atau tidak. Maka oleh sebab itu pada kesempatan yang mulia ini, pada hari raya yang penuh berkah ini, mari kita ambil pesan-pesan Ramadan di dalam kita menjalani kehidupan sebagai umat akhir zaman. Luar biasa pesan Ramadan itu kepada kita. Di antara pesan Ramadan yang telah diajarkan kepada kita adalah bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini mesti dan akan berakhir. Oleh sebab itu perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan penuh kiranya Ramadan telah mendidik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 11 bulan lainnya kita sibuk oleh duniawi kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan ekonomi kita, sibuk dengan ladang sawit kita. Maka 1 bulan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia dihadirkan Ramadan. Ramadan mengajarkan, memanggil jiwa-jiwa yang hampa, jiwa-jiwa yang kosong, selalu mengejar dunia. Ketika datang Ramadan, kita diseru, wahai umat Islam, kembali kepada Allah. Hidupmu akan berakhir, maka isilah dengan ibadah yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isilah hidupmu, persiapkan hidupmu, kau akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disediakan 1 bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, para jemaah, para tamu undangan Allah yang semuliakan, sudahkah Ramadan yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita mampu melatih diri kita untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau malah sebaliknya, kita masih dilalaikan oleh kehidupan dunia yang menipu? Jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa dunia yang kita lalui hari ini, dunia yang kita tertipu hari ini, tak lain hanyalah sebagai bentuk sendah gurau, tipuan belaka. Betapa banyak orang mengejar dunia, melupakan ibadah, yang dalam dirinya berpikir ketika dia ingin mendapatkan dunia, dia akan mendapatkan kepuasan. Tapi tidak, ketika dia mendapatkan dunia, justru dia merasakan kehausan yang tiada henti. Makanya Nabi tak salah mengatakan, ketika dunia itu laksana adalah lembah-lembah yang penuh dengan perhiasan emas, lalu diberikan kepada manusia, maka manusia itu akan meminta lembah-lembah yang lain yang penuh emas. Artinya apa? Kita senantiasa tertipu dengan kehidupan dunia, melalaikan ibadah, yang pada akhirnya apa? Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran, alhaakumut takatur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kita
terlalaikan oleh kemegahan-kemegahan dunia. Tanpa terasa ternyata pintu kubur telah berada di hadapan kita. Ketika kita masuk di dalamnya, barulah kita sadar apa yang telah kita perbuat semasa di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Id, para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, sebagai pesan Ramadan di dalam kita menjalani hari raya hari ini adalah Ramadan mengajarkan bahwa sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sucikan diri kita, bersihkan diri kita, karena ketika kita lahir di dunia ini dalam keadaan suci, lalu kita beranjak dewasa, di sanalah yang namanya kita manusia dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa, dalam keadaan tak ingat terkadang kepada Allah. Disitulah tempat kita berdosa. Maka dengan kasih sayang Allah yang tak terhingga, Allah menginginkan bahwa seorang hamba yang dulunya bersih ketika dilahirkan di dunia, Allah juga menghendaki ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung hamba-hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang memilih membersihkan dirinya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil kita insan-insan yang berdosa, yang terkadang kita lalai, lupa, berdosa kepada Allah. Allah tidak langsung menghukum kita, tetapi Allah tetap memanggil kita dengan panggilan yang luar biasa lembut. Bagi siapa? Bagi orang yang berdosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Allah tidak memanggil kita dengan panggilan-panggilan yang kasar. Allah tidak marah kepada kita, tapi dipanggil, wahai hamba-hamba kami yang beriman, jikalau kau berdosa, bertobatlah kepada Allah, taubat yang sebenar-benarnya. Begitu kasih sayang Allah besarnya di dalam kehidupan kita. Seorang hamba lahir dalam keadaan suci, lalu dia berdosa di dalam menjalani kehidupan. Allah menginginkan kita ketika menghadap kepadanya juga dalam keadaan suci. Disinilah perannya bulan suci Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain yang senantiasa kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba kami, bertakwalah kepada Allah dalam takwa yang kapasitasnya mantap, takwa yang tidak main-main, dan jangan kau tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan seorang muslim yang sejati, muslim yang berserah diri kepada Allah, atau dalam bahasa lainnya, muslim yang bersih, suci ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, para tamu undangan Allah yang semuliakan, hakikat daripada hari raya Idul Fitri itu adalah kita merayakan kembali kepada kesucian. Sangat disayangkan, sama-sama kita jujur di tengah-tengah kehidupan kita, betapa banyak orang yang berhari raya, yang berlebaran, tetapi hanya sedikit mereka yang beridul fitri. Lebaran hanyalah suka-suka dalam dataran jasmani semata-mata untuk merayakan hari kemenangan. Tetapi orang yang beridul fitri, id artinya mengulang, fitri artinya suci, kembali kepada kesucian, hanya sedikit orang yang sampai pada hari ini berada pada level idul fitri, kembali kepada kesucian. Siapa mereka? Orang-orang ketika berada di bulan suci Ramadan betul-betul berpuasa dengan iman yang mantap, mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya sampai akhir Ramadan, melaksanakan amalan-amalan siang dan malamnya betul-betul dalam rangka mensucikan diri. Ketika pada pagi hari ini dipanggil untuk melaksanakan sholat Id, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di dalam hati mereka ada rasa kepuasan, rasa kesenangan, yang rasa kepuasan dan kesenangan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya mereka lah yang bisa merasakan. Siapa? Mereka yang betul-betul memperoleh tingkatan
merayakan Aidil Fitri pada hari yang mulia ini, bukan hanya sekadar berhari raya dan berlebaran bagi orang-orang yang selama ini mereka ketika di bulan suci Ramadan jauh dari masjid, bahkan tak puasa sama sekali, tak tahu itu apa bulan Ramadan, sama saja dengan bulan-bulan yang lainnya. Makanya hakikat perayaan hari ini adalah mereka yang kembali kepada fitrahnya suci ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Jemaah salat Id para tamu undangan Allah yang semuliakan. Kemudian pesan Ramadan yang ketiga adalah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mendidik rasa simpati dan empati terhadap sesama. Bukankah ibadah puasa yang kita kerjakan mengajarkan rasa betapa kalau kita tak punya? Lalu ibadah zakat yang kita tunaikan mengajarkan kepada kita untuk berbagi kepada sesama. Nabi kita jelas mengatakan di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman, kita tidak dianggap beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jamaah salat Id yang semuliakan, seminggu sebelum kita lebaran berhari raya, kita bersukaria berkumpul dengan para keluarga kita. Kita siapkan kue-kue yang terbaik, makanan-makanan yang serba enak, pakaian kita tinggal tunjuk saja mana yang kita inginkan. Kita tersenyum, kita berbahagia, tapi sadarkah kita ternyata masih ada di antara saudara-saudara kita, para tetangga-tetangga kita, mereka tak bisa merasakan seperti kita. Kita punya pakaian baru, tetapi mereka hanya melihat dari kejauhan. Kita hari ini mempersiapkan makanan-makanan yang serba enak, tetapi ada di antara tetangga-tetangga kita hanya menyaksikan bagaimana orang-orang yang punya duit, orang-orang yang kaya mempersiapkan hari rayanya dengan luar biasa, tetapi mereka ada di antara kita yang mereka tak mampu melaksanakan sebagaimana yang kita hari ini. Juga masih ada di sudut-sudut kampung yang mungkin masih terlupakan oleh kita, orang-orang anak-anak yang tidak seberuntung dengan anak kita, para yatim, para piatu yang mereka ketika mendengar gema takbir itu mereka hanya berlinang air mata, mengingat kalau seandainya ayahku hidup, kalau seandainya ibuku hidup, maka aku pun akan berbahagia seperti anak-anak yang lainnya. Bukankah ini mampu untuk menyentuh hati kita? Kita hari ini tersenyum, bersukaria. Sudahkah kita peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa hari raya bukan hanya sekedar kesukaan di dalam hati pribadi rumah tangga kita masing-masing, tapi Ramadan sudah mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada sesama. Sudahkah Ramadan dan Idul Fitri ini mampu mendidik kita untuk peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Jamaah salat Id para tamu undangan Allah yang semuliakan, inilah kiranya pesan Ramadan di dalam kita melaksanakan hari raya hari ini. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang, lalu menerima amal ibadah kita yang kita kerjakan hari ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.